Bagian 5.1 aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, kita bahas mengenai aturan sinus. Pada gambar ini, di depan sudut A terdapat sisi A. Di depan sudut B terdapat sisi B. Di depan sudut C terdapat sisi C. Maka berlaku rumus yang disebut aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh 1. Menentukan panjang sisi segitiga. Gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat dan sudut C 45 derajat dan AB 10 cm. Hitunglah sudut A dan panjang AC. Untuk sudut A, ini jelas ya bahwa segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Maka 180 derajat dikurang 45 dan 30. Jadi hasilnya 105 derajat. Untuk menentukan panjang AC, kita gunakan aturan sinus, yaitu AC per sin sudut B sama dengan AB per sin sudut C. Maka kita buat sin sudut B sin 30 derajat, sin sudut B sin 45 derajat, maka ini kali silang. Maka AC sama dengan 10 kali sin 30 per sin 45. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, coret yang sama, setengah di atas, setengah di bawah. Kemudian 10 per akar 2 ini dikali dengan akar 2 per akar 2. Maka dia 10 akar 2 per 2. 10 per 2, 5 akar 2. Sehingga hasilnya panjang AC 5 akar 2 cm. Contoh 2, menentukan besar sudut. Gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan sudut A 135 derajat, AB 15 cm, dan BC 15 akar 2 cm. Hitunglah besar sudut C. Besar sudut C yang ditanya. Maka dengan aturan sinus kosinus, AB per sin C sama dengan BC per sin A. Maka si AB tadi 15 cm, si BC ini 15 akar 2, sin A 135. Maka kali silang, dapatlah sin C itu 15 kali sin 135 per 15 akar 2. 15 atas dan bawah coret, akar 2 atas dan bawah coret. Tinggal setengah. Maka sin berapakah setengah? Sin C sama dengan sin 30 derajat. Maka dapatlah si C sama dengan 30 derajat. Sehingga kita juga mengetahui ketika sin C 30 derajat, maka sudut B yaitu 180 derajat dikurang
135 tambah 30, 165. 180 dikurang 165 yaitu 15 derajat. Contoh 3, pada segitiga PQR dengan sudut Q 105 derajat, 105 derajat sudut Q. Berarti sudut Q itu sudut yang tumpul karena dia lebih lebar dari 90 derajat. Sudut R 45 derajat. Dan panjang PQ 10 akar 2 cm. Panjang QR ditanya. Bagaimana kita buat PQ per sin yang di depannya. Yang di depannya itu sin 45 derajat. Sama dengan QR per sin P. Berapakah sin P ini? 105 tambah 45 sudah 150 derajat. Berarti sisanya 30 derajat untuk P. Maka sin 30. PQ tadi 10 akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Sama dengan QR per sin 30 setengah. Kali silang. Maka QR sama dengan setengah kali 10 akar 2 per setengah akar 2. Setengah di atas dengan di bawah coret, akar 2 di atas dengan akar 2 di bawah coret. Maka panjang QR sama dengan 10 cm. Maka untuk menjawab ini diketahui segitiga ABC. ABC. Berarti dia sudut A 75 derajat. ABC. Sudut A 75 derajat, sudut B 45 derajat. Maka dari sini langsung dapat sudut C 180 dikurang 75 tambah 45 120 derajat. Maka sudut C 60 derajat dan AB 12 akar 6 cm. Yang ditanya panjang sisi AC. Maka AC per sin B. Sin B itu 45 derajat. Kemudian yang diketahui AB 12 akar 6 per sin C yaitu 60 derajat. Langsung kali silang ya. Maka AC sama dengan si AB ini tadi 12 akar 6 dikali sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 per sin 60. Sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Maka setengah di atas, setengah di bawah. Coret. Lanjut ke AC sama dengan 12 akar 6 kali akar 2 akar 12 per akar 3. Akar 12 yaitu berarti akar 4 dikali akar 3. Akar 4 2 dikali akar 3. Per akar 3 di bawah. Coret atas dan bawah. Dapatlah si AC 24 cm. Maka panjang si AC 24 cm. Kita masuk ke bagian 512 yaitu aturan kosinus. Untuk mempermudah perhitungan aturan kosinus.
Untuk setiap segitiga ABC berlaku. Nah, perhatikan di depan ini biar cepat hafal, maka ini A kuadrat sama dengan selain A, maka dia tinggal B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Cos A ini adalah angka yang di depan tadi, cos A. Nah, gitu dia. Jadi selanjutnya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang dua angka yang ini 2 kali A kali C cos yang di depan tadi, yaitu cos B. Untuk C kuadrat sama dengan, maka di sini A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos yang di depan tadi, yaitu cos C. Contoh 1. Pada segitiga ABC diketahui sudut BAC 60 derajat dan panjang sisi AB 5 cm dan panjang sisi AC 8 cm. Maka panjang sisi BC sama dengan, kita buat segitiganya, A, B, C. Di mana sudut BAC berarti sudut A, angka yang di tengah 60 derajat, panjang sisi AB 5 cm, panjang sisi AC 8 cm. Maka panjang sisi BC yang ditanya. Kita bisa buat dari aturan kosinus, di depan sudut A dikatakan sisi A, di depan sudut B sisi B, di depan sudut C sisi C. Ya. Kemudian dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos yang paling depan yaitu cos A. Sama dengan kita masukkan B kuadrat, C kuadratnya 5 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 5 cos 60 derajat. 64 tambah 25 kurang 2 kali 5 10 kali 8 80 cos 60 setengah. Ini 64 tambah 25 8 9 dikurang 80 dikali setengah atau 80 bagi 2 40. Maka 89 kurang 40 49. Itu untuk A kuadrat. Yang ditanya adalah A. A adalah akar 49. A sama dengan 7 cm. Contoh 2. Pada segitiga PQR. Segitiga PQR dengan sudut Q. PQR. Sudut Q 60 derajat. PR 5 akar 3 cm dan panjang RQ 10 cm. Panjang PQ sama dengan, kita katakan PQR ini seperti ABC juga. Maka depan sudut P sisi P, depan sudut R sisi R, depan sudut Q sisi Q. Maka dari sini yang ditanya R ya. Berarti Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali P kali R cos Q. Q kuadrat 5 akar 3 kuadrat sama dengan P kuadrat 10 kuadrat ditambah R kuadrat, R belum diketahui ya, 2 kali 10 dikali R cos Q, cos 60. 5 akar 3 kuadrat, 25 kali 3 berarti, berapa 25 kali 3? 75. Sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah R kuadrat dikurang 2 kali 10 20 R cos 60
cos 60 setengah. Maka pindahkan si 75, sisa di sini 0. Mulai dari pangkat angka tertinggi R kuadrat dikurang. Nah, di sini kan ada 20 kali setengah. Berarti 10 R ditambah 100 kurang 75 25. Angka berapa dengan angka berapa? Dijumlahkan min 10 dikalikan positif 25. Berarti dia angka min 5 dengan min 5. R kurang 5 kuadrat sama dengan 0. Maka R sama dengan 5. Jadi PQ, si R itu tadi kan PQ sama dengan 5 cm. Kita lanjut ke bagian 5.2, penerapan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama kita bahas dulu dalam luas segitiga. A. Memahami rumus luas segitiga. Contoh, pada gambar berikut segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB 20 cm dan sisi BC 15 cm dan besar sudut ABC, berarti sudut B 30 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Di sini nampak ya bahwa CD di sini tegak lurus dengan AB. Maka segitiga ABC setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? AB. Tingginya apa? CD. Bagaimana kita ketahui si CD? Untuk mendapatkan si CD, sin 30 derajat, sin demir, depan per miring. Depannya C, D, miringnya 15. Maka sin 30 setengah kali 15. Itulah si CD, yaitu berapa? 7,5. Yang ditanya untuk mencari luas segitiga ABC, setengah alas yaitu AB kali tinggi si CD. Setengah alasnya 20 dikali si CD-nya 7,5. Setengah kali 20 10 kali 7,5 75 cm kuadrat atau persegi. Karena ini yang ditanyakan adalah luas. Bagian B, rumus luas segitiga. Dalam sembarang segitiga ABC berlaku rumus luas L sebagai berikut. L segitiga ABC atau luas segitiga ABC setengah AB sin C. Ini tadi sisi A dengan B, berarti sisi C yang belum, berarti ini diambil adalah sin C. Begitu juga selanjutnya, setengah AC sin B, setengah BC sin A. Dengan R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Kita masuk ke contoh. Gambar di samping adalah segitiga ABC dengan B sama dengan 16 cm dan C sama dengan 9 cm dan sudut A 60 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, di depan sudut B dikatakan sisi B, di depan sudut C dikatakan sisi C. Sisi C, di depan sudut A sisi A. Maka di sini karena sudut yang diketahui adalah sudut A, maka kita ambil setengah BC sin A.
setengah. Sisi B-nya sebagai sisi B 16 cm dan sisi C-nya 9 cm dan sin 60 derajat dari rumusnya. Sin 60 setengah akar 3. Setengah kali ini setengah kali 16 berarti 8. 8 kali 9 72. Kali sin 60 setengah akar 3. 72 kali setengah atau 72 bagi 2 36 akar 3. Jadi luas segitiga ABC adalah 36 akar 3 cm. Luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui. Nah, jadi untuk di sini luas segitiga ABC jika diketahui panjang ketiga sisinya, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C ditentukan dengan rumus Heron, di mana rumus Heron ini ditemukan oleh Hiro atau si Heron dari Alexandria, seorang insinyur dan matematikawan Yunani pada 10 sampai 70 Masehi. Ya, kita lanjut. Maka untuk mencari luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui sama dengan akar S. Apa itu S? S itu setengah kelilingnya A tambah B tambah C, keliling dari si segitiga. Ya. Setengah A kali B kali setengah A tambah B tambah C. Maka akar dari S dikali S kurang satu sisinya dikali lagi S dikurang salah satu sisinya yaitu B dikali lagi S kurang C sisi yang lainnya. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A 7 cm, panjang sisi B, sisi A di sini dia ini 7 cm, sisi A depan sudut A, panjang sisi B 8 cm dan panjang sisi C 9 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Setengah kelilingnya setengah dari 7 ditambah 16 ditambah 9. 7 tambah 16 tambah 9 yaitu 32. Setengah dari 32 setengah dari 32 itu 16. Sebagai contoh, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, panjang sisi A di depan sudut A, berarti di sini dia 7 cm sebagai sisi A, panjang sisi B 8, ini 8 cm dan panjang sisi C ini tadi sisi B ya, ini panjang sisi C 9 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Maka kita cari dulu si S, setengah A tambah B tambah C. A-nya 7 tambah 8 ditambah 9. Setengah kali 24 yaitu 12. Untuk menghitung luasnya tadi rumusnya L sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kita tulis si S ini 12, 12 kurang 7, 12 kurang 8, 12 kurang 9. Dikalikan 12, 12 kurang 7, 5, 12 kurang 8, 4, 12 kurang 9, 3. Maka 12 kali 5 kali 4 kali 3, 720. Akar dari 720 yaitu sama dengan ya ini akar 144 dikali 5. Akar 144 12. Akar 5. Jadi luas segitiga ABC adalah 12 akar 5 cm kuadrat.
522. Jurusan 3 angka. Pada jurusan 3 angka, sudut 0 derajat dimulai dari arah utara dan pergerakannya searah putaran jarum jam. Misalkan pada gambar 1, suatu kapal laut bergerak ya dari pelabuhan P. Ya, kapal A bergerak dari pelabuhan P dengan arah 45 derajat dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, kemudian pada gambar 2, satu kapal mengubah haluan. Nah, tadi kan dia sudah sampai di sini. Tadi titik awalnya dari 0 derajat ini. Kemudian dia mengubah haluan ke arah 120 derajat dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, tadi dia 45 derajat, di sini dia letaknya. Kemudian dia diubah, berputar dia 120 derajat. Ini tadi dari 0 derajatnya, putar sini 120 derajat, berarti ke arah sini lagi kapalnya bergerak 100 km per jam, sehingga kapal sampai di B. Contoh 1. Sebuah pesawat mulai lepas landas dari Bandara A pukul 9.15 dengan arah 45 derajat menuju Bandara B dan tiba pukul 11.15 dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Pada pukul 12, pesawat bergerak dari Bandara B dengan arah 105 derajat menuju ke Bandara C dan tiba pukul 14 dengan kecepatan 150 km per jam. Jika M adalah jarak Bandara C ke Bandara A dalam kilometer, nilai M kuadrat adalah... Nah, ini dari gambar ini kita ketahui juga ya, pesawat tadi dia bergerak dari A pukul 9.15 hingga ke B pada pukul 11.15 dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Nah, berarti perjalanannya dalam waktu 2 jam. Kemudian dari B, pesawat tadi memutar arah ke Bandara C searah 105 derajat. Berangkat dari pukul 12.00 sampai pada pukul 14.00. Berarti 2 jam juga. Dengan kecepatan 150 km per jam. Nah, sedangkan M ditanya ya, jarak M, kemudian nanti di M kuadratkan. Nah, kita cari dulu ini ya, di kilometer per jam. Ini sampai atau tiba tadi pukul 11.15. Berapa besar sudut B? Dari mana kita ketahui? Nah, ini kita tarik garis pelurus ini. Di mana garis pelurus besar sudutnya 180 derajat. Di sini sudah ada dia 105, berarti sisanya 75 derajat. Kemudian untuk mengetahui sisa di sini, sifat sudut berkebalikan. Nah, ini dia sama besarnya ya, berkebalikan. Berarti di sini 45 derajat. Maka 45 tambah 75 125
derajat lah besar sudut CB. Maka masuk kita ke rumus atau aturan kosinus, yaitu M kuadrat sama dengan 300, ini dia 2 jam, berarti jadi 600. 600 kuadrat tambah 150 km per jam menjadi 300, karena 2 jam. Dikurang 2 kali 600 kali 300 kosinus 120 derajat. 600 kuadrat 360.000 tambah 90.000 dikurang 2 kali 6 kali 3. Berapa itu? 360.000. Kosinus 120 derajat berarti negatif ya. Min cos. Cos berarti cos 60. Cos 60 itu setengah. Maka 360.000 tambah 90.000 450.000 dikurang 360.000 kali min setengah ya. Ini bagi 2. Min kali min jadi positif. 360.000 menjadi 180.000. 450.000 tambah 180.000 menjadi 630.000. Lah dia jarak M kuadrat. 630.000 km per jam. Kemudian M kuadrat sama dengan 360.000 tambah 90.000 yaitu 450.000. Min kali min positif 360.000 kali setengah atau 360.000 bagi 2 180.000. Kemudian M kuadrat sama dengan 630.000. Karena ini jarak tadi ya, kilometer, itu M kuadratnya ya. Jadi M kuadrat adalah 630.000 kilometer. Kita masuk ke contoh 2. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka sejauh 130 derajat, sejauh 20 km, kemudian berlayar ke pelabuhan C. Setelah sampai di B, kemudian berlayar lagi muter 250 derajat ke pelabuhan C sejauh 40 km. Tentukan jarak antara pelabuhan A dan C. Tentukan jarak antara pelabuhan A dan C. Jadi, untuk menjawab ini ya, kita mau menentukan panjang sisi AC tadi ini, yaitu kita harus menentukan dulu berapa besar sudut alfa. Pertama kita tarik garis pelurus ya. Di sini jelas 50 derajat karena jumlah garis pelurus itu besar sudutnya 180 derajat. Nah,
Di sini sudah dapat 250, sisanya di sini 50, berarti ada 300. Nah, jumlah sudut lingkaran, besar sudut lingkaran 360 derajat. Maka 360 derajat dikurang 300, maka dapat si alfa yaitu 60 derajat. Maka masuk ke aturan kosinus. Di sini B, sisi B, sisi C, dan sisi A. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kosinus B. Sebagai A kuadrat di sini 40 kuadrat ditambah sebagai C 20 kuadrat dikurang 2 kali 40 kali 20. Kosinus si B tadi berapa? 60. Kemudian 40 kuadrat 1600 ditambah 20 kuadrat 400 dikurang 2 kali 40 dikali 20. Berapa itu? 1000. 2 kali 4 8, 8 kali 2 16. Nolnya 2. 1600 dikali kosinus 60. Kosinus 60 yaitu setengah. Maka 1600 ini nanti kali setengah jadinya ya. Ini 1600 ditambah 400 2000 dikurang 800. 2000 kurang 800 1000 1200. 1200. Itu untuk B. Nah, kemudian untuk B itu untuk B kuadrat ya, 1200. Untuk mencari si B, maka 1200 ini kita akarkan. Maka B akar dari 1200 kita sederhanakan dulu ya. Berapa kali berapa angka bilangan kuadrat? Ada 4 kali 3 12, maka 400 dikali 3. 400 dikali 3 diakarkan. Akar 420, akar 3 enggak usah dibiarkan aja. Maka tentukan jarak antara pelabuhan A dan C 20 akar 3 kilometer. Terima kasih.